Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai cerita ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, agar kita selalu diberi perlindungan oleh Sang Pemilik alam semesta ini. Ruang cerita misteri kali ini menceritakan pengalaman aneh yang dialami sahabat kita yang bernama Ricky pada tahun 2015 silam. Persiapkan nyali Anda sekarang dan selamat mendengarkan. Halo, perkenalkan saya Ricky. Kisah ini saya alami pada awal bulan Agustus 2015 silam. Cerita awal bermula saat kantor kami mengadakan rapat koordinasi kepala cabang se-Jabodetabek dan Banten yang berlokasi di salah satu kantor kami di Cipanas, Jawa Barat. Pertemuan itu diagendakan selama 2 hari. Hari pertama rapat dan hari kedua kami akan mengadakan acara outbound. Singkat cerita, selesai acara rapat, kami semua akan bermalam di villa milik bos kami yang juga pemilik perusahaan tempat kami bekerja. Kebetulan villa tersebut berada tidak jauh dari lokasi rapat kami saat itu. Saat itu saya langsung menghubungi rekan kerja saya yang bernama Kang Erwin, yang juga tinggal di daerah Cipanas. Saya infokan bahwa saya dan teman-teman lainnya akan bermalam di villanya bos. Tidak lama kawan saya tersebut tertawa. Saya bertanya, "Kenapa, Kang?" Lalu dia menjawab, "Gak apa-apa bro, hati-hati aja, hehehehe." Lalu kembali berkata, "Hati-hati dekat garasi ya bro, hehehe." Jawaban kawan saya tersebut membuat saya penasaran. Tidak puas dengan jawabannya, saya paksa terus agar dia bercerita mengapa berkata seperti itu. Pada akhirnya kawan saya itu bercerita bahwa menurut informasi yang ia tahu, di villa milik bos itu ada penghuninya dan suka jahil sama orang-orang baru. Penghuni yang dia maksud adalah makhluk tak kasat mata alias goib. Dia berkata demikian karena dia pernah menginap juga di villa bos itu, dan sudah ada beberapa orang yang bercerita padanya mengenai pengalaman aneh atau pernah diganggu oleh penghuni usil tersebut. Ya, saat itu saya hanya berpikir, mungkin dia hanya bercanda dengan maksud menakut-nakuti saya saja. Dan dia juga bilang kalau penghuni tersebut berada dekat garasi mobil di villa itu. Oke, baiklah. Terima kasih Kang atas informasinya, ucap saya kepada dia sambil mengakhiri obrolan tersebut. Singkat cerita, kurang lebih 20 menit ba'da Isya, dari lokasi rapat sampailah saya dan rekan-rekan di villa milik bos kami tersebut. Saya sama sekali tidak mengingat obrolan saya dengan kawan saya tadi, karena saking asyik bercanda dengan rekan-rekan lainnya. Kami semua sibuk menurunkan barang-barang pribadi dari mobil dan sibuk memilih lokasi villa mana untuk kami bermalam. Sekedar informasi bahwa villa bos kami itu berada di lahan yang lumayan besar. Terdapat beberapa bangunan villa yang terpisah-pisah menyerupai rumah. Seingat saya ada sekitar 5 bangunan villa di sana yang terdiri
terdiri dari satu villa besar khusus untuk bos kami dan keluarganya saat berkunjung ke sana. Sedangkan keempat villa lainnya berukuran lebih kecil dari villa utama. Kami rombongan pria memilih villa yang paling depan dengan alasan supaya nanti kalau mau cari warung bisa lebih cepat keluar villa. Sedangkan rombongan wanita entah memilih villa yang mana. Sambil melepas lelah, kami menyalakan televisi. Sebagian menonton dan sebagian lagi sibuk membereskan barang-barang pribadinya masing-masing. Belum saja saya masuk ke kamar, tiba-tiba dapat informasi kalau rombongan wanita mau pindah atau tukar tempat dengan villa kami. Sehingga kami pindah ke villa yang kedua saja, tepat di belakang villa pertama. Sedangkan rombongan wanita pindah ke villa kami. Entah apa alasan mereka meminta pindah ke tempat kami. Bergegaslah kami pindah ke villa kedua. Sebagian rekan-rekan ada yang sudah langsung tidur di kamar, ada yang ngobrol, dan ada juga yang belum terlihat datang bergabung. Sebut saja Wawan. Kawan saya satu ini dari tadi belum terlihat. Padahal tadi di villa pertama, saya dan dia nonton TV bersama. Tak berselang lama dia datang sendirian membawa tas dan langsung menanyakan sesuatu kepada kami sambil langsung menuju kamar. Bro, itu di kamar mandi siapa sih? Lama banget. Gue tungguin gak keluar-keluar. Gue panggil-panggil, diketok-ketok juga gak dijawab. Kamar mandi yang dimaksud Wawan adalah kamar mandi di villa pertama. Jadi dia bercerita, sejak tadi di sana dia ingin buang air kecil. Saat hendak ke kamar mandi, ia melihat pintu kamar mandi terkunci dan terdengar suara air mengalir menyala di dalam kamar mandi tersebut, yang menandakan di dalam sedang ada orang. Padahal saat itu belum ada satupun orang dari rombongan wanita yang datang ke villa itu. Dan rombongan pria sudah pindah ke villa kedua. Karena sudah tanggung, akhirnya ia putuskan untuk menunggu di depan kamar mandi tersebut sambil terus mengetuk pintu dan memanggil orang yang ada di dalam. Namun tidak ada satupun jawaban yang terdengar. Hingga akhirnya dia tidak sabar dan segera pergi bergabung dengan kami. Beberapa saat kemudian, teman-teman kami sudah ada yang tidur lebih awal di dalam kamar. Tapi saya bersama 3 rekan saya, sebut saja Hendrik, Ican, dan Randy, saat itu masih saja asik ngobrol. Entah apa yang kami bicarakan saat itu saya lupa. Perkiraan saat itu sekitar jam 11 malam. Posisi saya duduk di sofa panjang bersebelahan dengan Ican. Sedangkan Hendrik dan Randy duduk agak jauh dari kami. Saat kami masih asik berbincang sambil menikmati kopi dan camilan kacang kulit, tiba-tiba saja kami berempat dikagetkan dengan peristiwa TV yang tiba-tiba hidup sendiri, beserta volume TV yang semakin kencang. Terlihat di layar TV, icon volume garis berwarna hijau tersebut semakin bertambah hingga hampir mendekati volume maksimal. Seolah-olah seperti ada orang yang memencet tombol volume TV tersebut. Kami semua terkejut. Saya yang saat itu persis ada di depan TV dengan jarak kurang lebih 2 meter, spontan berusaha mengambil remote TV yang ada di atas meja di depan saya untuk mengecilkan volume TV itu, karena khawatir akan mengganggu orang-orang yang sedang tidur. Namun saat saya tekan-tekan tombol volume remote tersebut, ternyata remote
tidak berfungsi sama sekali. Volume TV makin bertambah kencang. Saya coba tekan tombol off juga tidak berfungsi. Ican penasaran. Dia mengambil remote dari tangan saya untuk mencoba mematikan TV. Ternyata juga tidak bisa, alias remote tidak berfungsi. Karena volume terus bertambah besar, Ican bergegas dengan cepat menghampiri stop kontak dekat TV dan langsung saja mencabut colokan kabel itu, dan TV pun akhirnya mati. Seketika suasana hening. Kami berempat terdiam saling menatap satu sama lain dengan ekspresi terheran-heran. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka bertiga. Tetapi kalau dilihat dari ekspresinya, mereka merasa ada yang janggal dari peristiwa itu. Setelah suasana agak tenang, barulah kami mulai membahas peristiwa tersebut. Obrolan yang semua disertai tawa berubah menjadi obrolan yang serius. Satu persatu mulai bercerita mengenai kronologis peristiwa tadi. Tak terkecuali saya sendiri, karena posisi TV itu persis ada di hadapan saya dengan remote TV juga persis di atas meja di depan saya. Belum ada yang menyentuh sama sekali sejak awal kami datang. Ketika kami masih membahas soal peristiwa tadi, kenapa tiba-tiba saja saya teringat dengan obrolan saya dengan kawan saya Erwin tadi sore, ketika dia bercerita kalau di villa itu ada penghuninya yang suka usil. Mungkin ini yang dia maksud. Saya sempat berpikir, wah, akan ada kejadian apa lagi ini nanti. Mana subuh masih lama pula. Oke lah, saya berusaha untuk tetap tenang dan tidak menceritakan hal ini kepada ketiga teman saya mengenai apa yang tadi sore Erwin katakan, karena saya khawatir akan membuat gaduh suasana. Alhamdulillah, akhirnya pada malam itu saya bisa tidur dengan nyenyak tanpa mengalami lagi hal-hal aneh lainnya. Keesokan paginya saya berniat untuk berjalan-jalan melihat pemandangan. Karena kemarin saat datang, langit sudah gelap, jadi tidak bisa melihat suasana di sekitar villa tersebut. Sampai akhirnya saya melewati villa pertama yang ada peristiwa kamar mandi yang diceritakan oleh Wawan semalam. Betapa terkejutnya saya setelah saya lihat bahwa di depan villa itu terpampang jelas garasi mobil yang terlihat seperti sudah jarang digunakan lagi. Karena semalam semua rekan-rekan memarkir mobilnya berbaris di sepanjang jalan masuk villa, bukan di garasi. Langsung saja saat itu saya kembali teringat kata-kata Erwin soal garasi mobil. Apakah kejadian-kejadian semalam itu ada kaitannya dengan apa yang pernah Erwin sampaikan? Hati-hati dekat garasi bro. Hehehe. Mulai dari peristiwa kamar mandi sampai dengan peristiwa televisi, saya menarik kesimpulan bahwa inilah maksud dari kata-kata Erwin kemarin. Beberapa saat kemudian saya mengirim pesan singkat kembali kepada kawan saya Erwin. Tidak ketinggalan juga saya ceritakan semua hal-hal aneh yang semalam terjadi. Erwin dengan cepat merespon dengan menambahkan emotikon tertawa sambil berkata, "Benar kan apa yang saya bilang?" Biar sajalah itu menjadi pengalaman unik saya untuk cerita nanti. Hanya Allah yang tahu apa yang tidak kita tahu. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.